Akibat hidup makin serba benda, makin lupa pula kita bahwa semua tentang hidup ini adalah keajaiban. Dan cintalah satu-satunya jalan menyingkapnya. Podcast ini adalah tentang kekuatan dahsyat cinta, tentang alkimia cinta. Seperti Musa di bukit tua, kuburu Tuanku. Seperti Isa di tiang salib, kupanggil penolongku. Seperti Ahmad di pohon sidra terakhir, ku rindu kasihku. Seperti burung-burung dalam syair Attar, ku damba simurku. Tapi apa bekalku selain tubuh lumpuh penuh luka arang keranjang ini? Hanya kau satu-satunya asaku. Tanpamu aku seonggok daging tanpa kehidupan berakhir basi. Bismillahirrahmanirrahim. Medium syair biasanya dipakai untuk mengungkapkan keindahan, di samping menyampaikan gagasan-gagasan yang subtil, yang lembut, termasuk gagasan-gagasan filosofis dan mistis. Namun ada kelebihan lain dari syair sebagai medium pengajaran. Kenyataannya tak sedikit buku yang menyampaikan pengajaran ilmu-ilmu tertentu dalam bentuk syair dalam khazanah kepustakaan Islam. Ada Alfiyah Ibnu Malik untuk mengajarkan tata bahasa Arab, hingga Syarh Manzumah karya Sabzawari untuk mengajarkan filsafat mistis hikmah muta'aliyah. Nah, kumpulan syair ini tentu tak sepenting kedua judul yang saya sebutkan tadi, tapi fungsinya sama. Setidaknya itu yang saya bayangkan. Memang syair punya kelebihan dalam hal sifatnya yang meringkaskan ide-ide yang luas dan lebih dalam. Dan bisa dipastikan itu berkat kelenturan gaya bahasa yang dipergunakan, yang menjadikannya mampu menampung lebih banyak dari wadahnya yang kasat mata. Dalam hal syair, itulah jumlah kalimat dan kata-katanya. Nah, sifat ringkas ini sekaligus bisa juga menjadi semacam catatan ringkasan atas keluasan dan kedalaman substansi yang hendak disampaikannya. Katakanlah semacam pointers. Bagi banyak orang termasuk saya, pointers atau ringkasan amatlah penting dalam upaya memahami bahan-bahan pengajaran apapun. Maka kumpulan syair saya ini bisa dibaca di awal, lalu disambung dengan membaca syarahnya, dan ditutup dengan membaca syairnya lagi. Diharapkan ringkasan ini bisa berfungsi ganda, membuka jalan pemahaman di awal dan menjadi pengikat pemahaman di akhir. Kalaupun suatu saat kita lupa, maka dengan hanya membaca syair ini, kita diharapkan bisa langsung mengingat bahan-bahan lebih luas dan lebih dalam yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Dengan begini, saya berharap kumpulan syair sederhana ini bisa membantu pembaca dalam memahami dasar-dasar tasawuf dan irfan yang dengan cara lain mungkin akan terasa lebih sulit dicerna. Sesedikit apapun, saya berharap buku ini bisa membantu pembaca. Kalau bukan karena kandungan intrinsiknya, kandungan bawaannya, setidaknya dari berkah yang dipancarkan jika Allah menghendaki. Catatan akhir, saya bukannya tidak tahu bahwa mensyarah puisi sendiri adalah sesuatu yang sama sekali tidak lazim atau malah bisa menggelikan. Sebagian orang mungkin akan menganggap saya jahil tentang sifat syair atau puisi yang seharusnya dibiarkan terbuka bagi penafsiran subjektif pembacanya. yakni bagi semacam intersubjektivitas antara penulis dan pembacanya.
Sebagian malah memberi otonomi penuh kepada pembaca untuk memberi tafsir apapun tanpa mesti terkait dengan maksud asli penulisnya. Tapi seperti saya sampaikan sebelumnya, memang saya di sini menggunakan syair sebagai alat untuk menyampaikan wacana yang hampir-hampir sepenuhnya diskursif. Meski unsur-unsur imajinasi bukannya sama sekali absen dalam syair-syair ini, ruang bagi imajinasi sesungguhnya lebih terdapat dalam bahan syarah-syarah yang bersifat irfani itu, yakni bersifat mistis, ketimbang dalam syairnya sendiri. Mudah-mudahan para pendengar yang budiman mafhum. Terima kasih.